Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya melakukan tes kabel charger buatan dari brand AW. Salah satu brand yang sangat asing di telinga kita. Bahkan pertama kali ya kita mendengar nama brand AW ini. Sebenarnya saya agak kurang suka melakukan review atau tes kabel ini. Berhubung harga yang ditawarkan pun cukup murah. Kemarin saya beli dapat harga 19.000. Lihat ini ya. 19.000 yang ditawarkan pun fiturnya cukup bagus sekali ya. Mulai dari support arus 5 ampere. Dan dia sudah ada digital displaynya. Kurang murah apalagi ya, coba 19.000 5 ampere ada digital displaynya. Oke, kali ini akan kita tes ya seperti apa performa kabel charger buatan dari brand AW ini ke berbagai macam perangkat ponsel saya. Mulai dari nanti akan saya tes ke ponsel Oppo Reno 3. Ini ya adapter chargernya yang support VOOC 20 watt. Nah, nanti tinggal kita ganti ya kabelnya dengan menggunakan kabel AW ini dengan menggunakan adapter charger masing-masing bawaan ponsel. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 ini ya. Support super charger 33 watt. Ini adapter charger bawaannya, lihat ini. Nah, oke lanjut. Nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X yang support super VOOC 45 watt. Ini adapter charger bawaannya. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel itel RS4 ya yang support power charging 45 watt. Ini adapter charger bawaan itel-nya. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco N6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Ini juga adapter charger bawaannya. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt. Ini juga adapter charger bawaannya. Terakhir nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt ya. Ini adapter charger bawaan Samsungnya. Nanti lanjut akan saya tes untuk tes drop test ya ke power bank Cooktek yang support input daya 90 watt ya. Ini ya kita lihat di sini di packingnya, lihat ini ultra fast input namanya 90 watt. Seperti apa ya performanya kabelnya kita lihat saja nanti. Dan masih banyak alat tes lainnya, lebih jelasnya cek di deskripsi ya. Seperti apa performa kabel dari brand AW ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi. Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian kabel charger dari brand AW yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah, ini ya mungkin model CL123T digital display 5 ampere. Nah ya, oke lanjut. Ada kemasan juga seperti ini. Lalu ada kertas bahasa tulisan Cina atau Mandarin ini ya. Lanjut kita akan dapat kabel chargernya seperti ini. Nah, ini panjangnya 100 cm ya. Kita bisa lihat di sini, lihat ini 100 cm. Lalu ini modelnya nylon braided, cukup bagus sekali. Nah ya. Nah, kita lihat dari sisi yang lain ini ada semacam kayak tali atau velcro-nya untuk merapikan kabel apabila tidak digunakan. Cukup bagus sekali ya. Nah, modelnya pun juga unik. Nah, beda dibandingkan dengan yang lain. Nah, mungkin ini produk brand langsung dari Cina ya, sehingga dia menggunakan bahasa Cina seperti yang ada di kertas ini. Nah, oke. Kita lihat dari ujung ke ujung, lihat ini ya. Nah, seperti ini visi kabelnya. Nah, kalau dilihat dari warna port, ini warnanya hijau. Berdasarkan tes postingan saya terdahulu, pernah mengidentifikasi port dengan hubungan warna ya. Warna hijau itu kategorinya cukup bagus sekali. Nah, sekitar 5 ampere dia minimal hingga 6 ampere. Nah, ya. Nah, kita lihat nanti kemampuannya dia sampai hingga berapa gitu ya. Oke. Lanjut seperti ini digital display-nya dia. Nah, ya. USB A to C. Nah, kalau dilihat dari sini ya, dari port ya, ini saya lihat dari sini. Itu dia totalnya ada 5 pin. Nah, bisa dilihat di sini cuma kurang jelas ya. Totalnya ada 5 pin. Nah, seperti itu. Lihat di baliknya di sini seperti ini dia. Kalau dilihat dari segi built-in quality ya, menurut saya ini cukup rapi sekali finishingnya. Lihat ini. Nah, kita lihat dari segi finishing AW cukup rapi sekali dibandingkan dengan Acer ya. Lihat ini finishingnya. Nah, ya kurang rapi ya. Lihat ini jambret seperti ini. Lihat. Nah, ya. Lihat sekali lagi detailnya. Nah, bagian USB A Acer itu agak ada spasi antara ini dan ini. Nah, lihat. Nah, ya. Nah, coba dibandingkan dengan AW, lihat. Cukup rapi sekali AW. Nah, ya cukup presisi. Coba kita lihat dari segi USB-C. Nah, ya. Ini AW, ini Acer, lihat. Nah, lihat ini bagian digital display-nya yang ini, lihat.
Nah, Acer itu ada spasinya, ada rongganya, sedangkan AW lihat cukup rapat sekali digital displaynya. Nah, ya lihat juga finishing dari part satu dengan lainnya, ini dengan ini, lihat Acer. Nah, kurang rapi, sedangkan AW lihat. Nah, ya lebih rapi AW. Jadi menurut saya finishingnya antara Acer dengan AW ya lebih rapi, lebih bagus AW, cuma kalah nama saja, kurang terkenal ya di masyarakat Indonesia. Baik, sekarang coba akan saya tes akurasi digital display dari kabel brand AW ini ya. Akan saya coba untuk saya bandingkan dengan ketiga kabel ini. Saya ada dari brand MC Dodo, Acer, dan Baseus. Semuanya ada digital displaynya ya. Oke, pertama akan saya coba dari brand AW dahulu. Seperti apa akurasi digital displaynya ya. Saya gunakan untuk charging ke ponsel Galaxy M11 ini ya, yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya menggunakan adapter charger dari brand Baseus Power Combo ini ya, yang ada digital displaynya di sini. Langsung saya hubungkan lewat port ini, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, start dari baterai 2%. Oke, biarkan mode ponselnya mode standby. Lihat ini. Nah, lihat dia ada PD-nya ya. Lalu lihat ini, dia ternyata mencapai daya hingga 14 watt. Kita lihat dari sisi yang lain ya. Nah, oke, saya coba dahulu untuk saya cabut, coba kita bandingkan dengan yang lainnya. Nah, coba tadi 14-15 ya catatannya. Sekarang coba saya bandingkan dengan Baseus. Lihat start dari baterai 2%, biarkan mode ponselnya juga mode standby. Lihat ini, dia juga 14 watt. Nah, malah mengalami penurunan 14 watt, 12 watt. Nah, ini sebagai perbandingan ya, ini Baseus usia pakainya sudah sekitar 4 tahun. Jadi mungkin kalau mengalami penurunan ya, perkiraan dia sudah mengalami itu penurunan kualitas kemampuan fast chargingnya. Nah, kalau menurut saya juga ada pengaruh faktor seperti itu. Jadi intinya tadi 14 ya dia maksimalnya. Nah, seperti itu. Ini 13 watt. Nah, ya oke, kita bandingkan dengan yang lain. Start dari baterai 3%, tidak ada pengaruhnya ya untuk urusan baterai karena masih di bawah 5 watt atau 10 watt. Lihat ini, dia juga mencapai 14 watt, 13 watt. Nah, ya ada juga logo PD. Nah, sama kayak Baseus ya, artinya ya Acer itu 14-13 watt. Nah, ya seperti itu. Coba saya bandingkan dengan yang terakhir dari MC Dodo. Nah, ini dari MC Dodo, start dari baterai 4%. Oke, kita lihat dia juga mencapai 14 watt. Nah, kalau AW tadi 14-15. Nah, ya kurang lebih sama lah ya, selisih 1 watt lebih tinggi AW. Entah yang akurat, paling akurat yang mana ya saya tidak tahu, karena tidak ada standar SNI-nya kabel mana yang paling akurat, tidak ada dasarnya. Intinya dia mendekati sama semuanya. Jadi menurut saya ya, kabel dari brand AW ini ya, dia sudah kualitasnya cukup bagus sekali ya menurut saya. Nah, ini AW ini cukup bagus sekali. Dari segi akurasi digital display menurut saya ya sama dengan yang lainnya seperti Baseus, Acer maupun MC Dodo, cukup akurat sekali. Hanya selisih 1 watt ya kurang lebih. Menurut saya sudah cukup bagus sekali. Baik, lanjut tes fast charging ke ponsel Samsung Galaxy M11 ya, yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4%, biarkan mode ponsel mati ya biar stabil dayanya. Lihat ini, dia mencapai daya hingga 15 watt, logo PD-nya aktif atau fast charging-nya aktif. Coba kita lihat dari segi layar ponsel. Lihat fast charging-nya aktif ya. Oke, lanjut kita lihat dari segi struktur daya. Yang ada di Baseus Power Combo malah menunjukkan daya 15 watt, 16 watt. Nah ya, jadi cukup bagus sekali ya. Performa kabel dari brand AW ini yang support adaptive fast charging 15 watt ke ponsel Samsung. Realnya juga berada di daya 15 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 24%, logo fast chargingnya aktif. Oke ya, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita lihat dari segi struktur daya yang ada di kabel AW. Dia mencapai hingga 17 watt, logo PD-nya aktif. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Cuma ada spasi 1 watt dilihat dari sisi kabel. Nah ya, dari teori support fast charging 18 watt ponsel Vivo-nya. Oke, sekarang kita cek dari sisi Baseus Power Combo stop kontak ini. Lihat
dia mencapai daya juga 17 watt, sama ya dengan kabelnya. Jadi cukup bagus sekali ya performa kabel AW ini yang support fast charging 18 watt ke ponsel Vivo. Realnya berada di daya 16-17 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 55%, VOOC-nya aktif ya, lihat ini. Nah ya, oke, biarkan mode ponselnya standby. Sekarang kita lihat dari segi digital display yang ada di kabel tadi mencapai hingga 19 watt, sekarang di 17 watt. Nah ya, harap maklum karena berada di persentase baterai 55%. Oke, sekarang kita lihat dari segi digital display yang ada di Baseus Power Combo, dia mencapai hingga 18 watt. Nah, mengalami penurunan ya, harap maklum sekali lagi karena berada pada persentase baterai 55%. Seharusnya tes fast charging itu berada pada persentase baterai lowbat atau di bawah 20%, efektifnya seperti itu untuk melihat maksimal dari output yang ada. Tapi ini saya tes hanya untuk sekedar melihat support VOOC atau VOOC atau tidak ya. Ternyata dia support VOOC, cukup bagus sekali ya performa kabel dari brand AW ini yang support VOOC 20 watt ke ponsel Oppo Reno 3 ataupun Oppo yang lainnya ya. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt ya. Ini adapter charger bawaan ponsel Itel-nya, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 6%, ada komanya power charging aktif hypercharging. Oke, kita tunggu sampai daya maksimal. Dia mencapai hingga berapa watt ya? Lihat ini, naik turun dia, lihat sudah di angka 23. Coba kita lihat maksimalnya, kita tunggu. Nah, lihat ini ya. Dia mencapai pada titik maksimal 32 watt, logo PD-nya aktif. Nah ya, dari teori support power charging 45 watt secara layar ponsel. Oke, kita lihat dari segi Baseus Power Combo juga mencapai pada titik daya maksimal 32 watt. Jadi cukup bagus sekali ya performa kabel dari brand AW ini yang support power charging 45 watt ke ponsel Itel, tapi relnya berada di daya 32-33 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support Super VOOC 45 watt ya. Ini ponselnya dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 1%, Super VOOC aktif, ada komanya. Nah ya, cukup bagus sekali. Coba kita lihat dari sisi notifikasi layar, tulisannya ultra fast charging. Oke ya, biarkan mode ponselnya standby. Lihat ini di layar digital display ini mencapai hingga 46 watt, logo PD-nya aktif. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Nah, mencapai di atas dari teori Super VOOC itu 45 watt. Nah, ini sudah mengalami penurunan. Nah, tadi mencapai pada titik daya maksimal 46 watt. Sekarang di 31 watt. Itu stabilnya dia. Menurut saya seperti itu ya. Oke, lanjut kita lihat dari sisi digital display yang ada di Baseus Power Combo juga sama di 31 watt ya. Jadi cukup bagus sekali ya performa kabel dari brand AW ini yang support Super VOOC 45 watt. Realnya atau stabilnya berada di daya 31 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Oke, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu seperti apa hasilnya. Nah, ini ya, quick chargingnya aktif. Nah ya, oke, biarkan mode ponselnya standby. Sekarang kita lihat dari sisi digital display yang ada di kabel. Lihat ini, dia mencapai hingga 20 watt, logo PD-nya aktif. Nah, kalau menurut saya ya, melihat dari struktur kelipatan turbo charging pada Xiaomi, ini menurut saya jalan di Mi Turbo Charger 22,5 watt karena di atas 18 watt. Kalau 18 watt itu quick charging, kalau di atas itu turbo charger 22,5 watt. Mohon dikoreksi ya bila salah. Nah, selanjutnya nanti dia akan naik lagi ke 33 watt turbo charger, 33 watt dan seterusnya seperti itu ya dari sistem turbo charging yang ada di Xiaomi. Sekarang kita lihat dari sisi Baseus Power Combo, dia juga mencapai hingga 19 watt. Nah, ya seperti itu. Jadi menurut saya cukup bagus sekali performa kabel dari brand AW ini yang support ke ponsel Xiaomi turbo charging 67 watt. Realnya berada di daya 19 watt atau turbo charging Xiaomi 22,5 watt.
Baik, lanjut tes speed charging ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt ya, dengan menggunakan kabel AW digital display yang support arus 5 ampere ini, dengan menggunakan adapter charger ponsel Infinix bawaan ponsel ya. Ini support supercharger 33 watt juga, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3% ya, supercharger 33 watt aktif, ada komanya. Oke. Nah ini ya, dia sudah stabil pada daya 29 watt. Nah ya oke, saya biarkan mode ponselnya ya, biar standby. Sekarang kita lihat dari sisi Baseus Power Combo ini, saya ada wattmeternya, lihat ini. Dia mencapai pada daya 28 watt ya, di stop kontak Baseus Power Combo. Oke, timernya saya nyalakan sekarang untuk mengetahui speed chargingnya dari baterai habis hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit ya. Kita lihat ini daya yang ada di digital display kabel AW tinggal 22 watt, PD-nya statusnya masih aktif ya, atau fast charging-nya. Kita lihat dari sisi ponsel terisi 61% dalam waktu 30 menit. Itu menunjukkan sebuah standar sudah support fast charging ya, minimal. Kalau kabel fast chargingnya aktif itu dalam waktu 30 menit terisi 50%. Nah ini 61% menurut saya sudah lebih dari cukup. Sekarang kita cek dari sisi temperatur kabel charger ya, chipnya ini mencapai hingga berapa derajat Celcius. Nah ini ya chipnya mencapai hingga 37 derajat Celcius, kategori hangat normal lah ya menurut saya. Selanjutnya kita tunggu ya sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 4 menit ya. Kita lihat ponselnya. Lihat sudah terisi 100%. Nah ya cukup bagus sekali ya. Performa kabel dari brand AW ini yang bisa charging ke ponsel Infinix Hot 30, support supercharger 33 watt, full charging dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 1 jam lebih 4 menit atau 1 jam lebih 5 menit. Baik, lanjut tes speed charging. Kali ini akan saya gunakan untuk charging ke powerbank dari brand Cooktek ya. Ini kapasitas 10.000 mAh ya powerbanknya. Support input daya hingga 90 watt. Nah ya cukup bagus sekali ya, istilahnya ultra fast input. Nah kali ini saya akan menggunakan adapter charger buatan dari brand Xiaomi ya. Ini bawaan ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Baik, ini sudah saya hubungkan. Lihat dari digital display kabel dari brand AW ini ya, support daya 21 watt. Nah ya, indikator PD-nya aktif. Tapi kalau dilihat dari digital display-nya powerbank Cooktek, support daya hingga 17,8 watt. Nah ya, terjadi perbedaan seperti itu. Tapi kalau dilihat dari digital display-nya Baseus Power Combo, support daya hingga 21 watt. Jadi lebih akurat yang digital display-nya antara kabel dan Baseus Power Combo ya, karena memiliki kesamaan. Oke, timernya saya nyalakan sekarang ya untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai start 1% hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Saya start sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam lebih 4 menit atau anggap 2 jam lah ya. Seperti itu, lihat ini powerbanknya sudah terisi full 100%. Baik, jadi kesimpulannya kabel dari brand AW ini ya, yang dibanderol dengan harga diskon atau promo atau cuci gudang dengan harga 19.000, yang secara spesifikasi support arus 5 ampere yang ada di digital display-nya. Berdasarkan tes cukup bagus sekali ya, performa kabel ini bisa support semua fast charging ke ponsel yang saya tes ya. Mulai dari ke Samsung Galaxy M11 support adaptive fast charging 15 watt, dia juga on. Lalu ke Vivo Y21A fast charging 18 watt, dia juga on. Lalu ke Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt, dia juga on. Dan semuanya ya, mulai ke Infinix supercharger, ke Oppo Super VOOC 45 watt, ke itel power charging 45 watt, semuanya statusnya on. Nah ya cukup bagus sekali. Cuman yang agak disayangkan ke Xiaomi Poco M6 Pro, dia supportnya turbo charging menurut saya 22,5 watt ya. Lalu dari segi kemampuan speed charging pun kabel ini juga cukup bagus sekali ya. Bisa lah dijadikan sebagai pengganti kabel bawaan ponsel. Tadi saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 ya. Dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 1 jam 5 menit dibandingkan dengan kabel bawaan ponsel ya,
Kalau kabel bawaan ponsel membutuhkan waktu 1 jam 11 menit, ada selisih 6 menit. Jadi lebih bagus menggunakan kabel AW ini. Selain itu juga bisa digunakan untuk charging ke power bank ini. Nah ya, jadi performanya cukup bagus sekali kabel ini. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau urusan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video kabel AW ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli semua peralatan dalam video ini termasuk kabel AW ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.